Ada delay. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian karena acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, yang kami hormati penyaji atau narasumber, Ibu Dr. Laili Nurhidayah, moderator kita pada hari ini, Bapak Luis Veneteruma SH, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada Zoom meeting hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, hingga dapat bertemu pada acara Forum Diskusi Budaya seri kedua dengan judul COVID-19 dan Respons ASEAN, Perbandingan dan Analisis Melalui Pendekatan Kebijakan, yang berlangsung pada hari ini, Senin 16 November 2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk informasi, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi absensi dengan mengklik link pada kolom komentar di Zoom ini. Dan untuk sertifikat, Bapak Ibu bisa mendapatkan melalui link yang akan dibagikan oleh panitia pada akhir acara. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, berikut ini adalah sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI, Bapak Profesor Hani, yang sekaligus juga membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani, kami persilahkan. Belum ada suara, Pak Najib, mohon maaf, masih di mute. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama ke Siska, ke Laili, Dr. Laili Nurhidayah, selaku penyaji pada pagi ini, kemudian Luis Veneteruma yang nanti akan menjadi moderator, Imelda, Araf, dan juga teman-teman yang menjadi tim penyelenggara diskusi pagi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Siska, ini adalah seri kedua dari Forum Diskusi Budaya yang diselenggarakan oleh PMB LIPI, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Nah, tema pagi ini saya kira menjadi sangat relevan terkait dengan kondisi nasional kita ya, dan juga melihat perbandingan seperti apa yang terjadi di wilayah atau di negara-negara lain di ASEAN. Perbandingan COVID-19 dan respons ASEAN, perbandingan dan analisis melalui pendekatan kebijakan. Kemarin sempat ada yang tanya, ini nanti akan mendekatinya dari perspektif apa ya, apakah budaya dan sebagainya. Nanti akan kita lihat seperti apa pemaparan daripada Leli, karena ini kan ada di diskusi, forum diskusi budaya. Nanti kita berharap ada pembahasan yang terkait dengan budaya juga, kayak gitu. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini tadi sudah disampaikan oleh, saya kira, email ya, disiarkan juga secara langsung di YouTube, sehingga kalau umpamanya nanti kelewatan atau mungkin ingin melihat lagi, bisa melihat pada channel YouTube dari milik PMB, Puslit Masyarakat dan Budaya. Kami juga mengundang teman-teman untuk subscribe ke YouTube, Facebook, ke Twitter, dan juga Instagram yang dimiliki oleh PMB untuk mengupdate kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Puslit Kemasyarakatan. Maaf, sedikit trouble. Gangguan kayaknya. Ya. Minggu-minggu yang akan datang. Kita sudah memiliki jadwal 2 minggu yang akan datang itu, kalau nggak salah, bukunya Kevin Fogg tentang spirit Islam di era revolusi, yang akan Dr. Kevin Fogg dari dulu di Oxford University, sekarang di North Carolina University. Nanti kita akan mendiskusikan buku tersebut kayak gitu. Jadi kita juga mengundang penulis
dari luar untuk mendiskusikan bukunya di forum diskusi ini. Saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya dan juga panitia, pembicara, moderator, host dan sebagainya. Semoga diskusi ini berjalan lancar, sukses, dan kita mendapatkan banyak manfaat dari acara yang kita selenggarakan pagi ini. Sekaligus ini sebagai pembuka, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani untuk sambutannya. Bapak Ibu melanjut ke acara berikutnya, yaitu acara inti. Namun sebelum acara ini saya serahkan kepada moderator, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu, kami harapkan untuk mengaktifkan videonya, agar kami dapat mengambil gambar Bapak Ibu semua. Oke, mohon dibantu untuk Mbak Emel memberi aba-aba. Tunggu. Siska share nanti screenshot ya? Ya, oke. Aku bisa bantu screenshot. Aba-aba untuk slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Slide kedua. 1. Oke, sebentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Ya. Oke, udah cukup, Mbak Mel? Ya, silakan. Sudah ada? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki acara inti, yaitu presentasi oleh Ibu Dr. Leili Nurhidayah, dan untuk selanjutnya acara akan dipandu oleh moderator Bapak Luis Venete Ruma Esa. Kami persilahkan Bapak Luis untuk mengambil alih. Ya, baik, terima kasih, Siska. Selamat pagi Bapak Ibu dan semua yang hadir pada hari ini. Yang terhormat PLT Kapus Puslit PMB Bapak Dr. Najib Burhani dan juga Bapak Ibu yang hadir dan penyanyi kita pada hari ini Bu Dr. Leili Nurhidayah. Ya, kita tahu bahwa COVID sekarang lagi berkembang. Kalau kita lihat di Google, grafiknya makin naik, dan data terakhir Kompas pada tanggal 14 kemarin itu jumlah kasus sebanyak 53 juta, dan yang terbanyak adalah di Amerika sendiri, Amerika, India, Brasil, dan disusul Prancis. Nah, ini pengaruhnya juga adalah kebijakan, bagaimana kebijakan terhadap COVID itu sendiri dan juga ekonominya. Di sini telah hadir penyanyi kita, Ibu Dr. Leili Nurhidayah, akan melihat COVID dari segi perspektif kebijakan, khususnya wilayah ASEAN. Sebelum kita masuk pada pembahasan atau sumber, saya akan coba membacakan CV dari Mbak Leili, dari Bu Leili ya. Bu Leili, bisa izin share screen. Baik, kalau tidak berarti saya bacakan secara ringkas saja. Dr. Leili sendiri bekerja di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Terakhir gelar dokter PhD in Law di School of Law Macquarie University itu pada tahun 2015. Fokus kajian Dr. Leili sendiri adalah kebijakan lingkungan, baik itu lingkungan nasional maupun internasional, dengan beberapa publikasinya bisa dilihat juga di Google Scholar, dan yang terakhir ada sekitar 4 publikasi pada tahun 2020 ini. Salah satunya adalah Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation,
Encyclopedia of the World Biomass Althusser itu pada tahun 2019 dan juga ada pada tahun 2020 ini begitu banyak ya. Kalau kita ini nanti bisa lihat di Google Scholar juga. Ya, kepada Bu Dr. Leli saya persilakan waktu 30 menit untuk presentasi. Terima kasih. Terima kasih Saudara Luis Penetruma sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim dari Forum Diskusi Budaya yang telah mengundang saya untuk mempresentasikan tulisan yang terbit di jurnal Progress in Disaster Science pada tahun 2020 yang berjudul COVID-19 and the ASEAN Responses Comparative Policy Analysis. Jadi sebetulnya mungkin saya sharing PowerPoint ya. Bisa nggak, Luis? Nggak bisa tuh host disable sharing? Halo? Dijadikan co-host itu, dijadikan co-host dulu. Nggak bisa sharing nih. Oh, sebentar. Make. Nah, sekarang sudah bisa kayaknya. Coba. Araf rupanya masuk keluar masuk kayak gitu. Udah kan? Oke, wait. Bisa kan? Ya. Ya, bisa. Bisa kelihatan kah? Ya, kelihatan. Oke. Jadi tulisan ini berjudul COVID-19 and the ASEAN Responses Comparative Policy Analysis. Jadi kita menganalisa bagaimana sih respon ASEAN dan juga kita memperbandingkan mengenai kebijakan-kebijakan dari negara-negara di ASEAN untuk dibuat full screen, Lel. Oh iya, oke. Wait, mana ya? Di bagian bawah, sebelah kanan. Ya, oke, udah. Jadi negara-negara ASEAN untuk menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sebagai penulis utama sebetulnya bukan saya, ada Rianti Jalante, dia adalah seorang dosen di UNU di Jepang, tapi sekarang pindah ke ASEAN Sekretariat. Saya sendiri, terus ada Hoang Pang Min dari Vietnam, Nguyen Tinh Ngopong dari Vietnam juga, Yodi dari Indonesia, Angela Trias dari Filipina, Jonathan Lasa dari Indonesia tapi dia di Australia, dan Michelle Ann Miller dari Singapura. Jadi sebetulnya setiap orang itu dia menulis, melaporkan bagaimana kondisi keadaan dari di negaranya masing-masing. Jadi setiap penulis bertanggung jawab terhadap negara yang ditunjuknya masing-masing. Jadi di sini kita menulis tentang ASEAN karena di latar belakangi sebetulnya bagaimana sih framework di ASEAN itu sendiri ada nggak sih untuk merespon adanya COVID-19. Dan sekalian paper ini juga bertujuan untuk mengkomparasi dan menganalisis bagaimana setiap negara-negara ASEAN merespon COVID-19. Kita menggunakan framework di sini policy sciences dan itu kita ambil dari literatur Weber yang telah diterbitkan di Policy Science Journal juga, dan kita juga menganalisis konten analisis dari media-media tentang COVID-19. Jadi ASEAN sendiri terdampak dengan COVID-19 dan telah dikonfirmasikan pada tanggal 17 Oktober itu sebanyak 869.515 kasus dan 21.000 kematian. Dan ini angka yang sangat tinggi ya.
Dan banyak juga sektor-sektor yang terdampak COVID-19 ini. Antara lain travel, tourism, supply chain, manufacturing, dan sektor-sektor lainnya. Kita menemukan di regional ASEAN Framework ini, pada awalnya dari bulan Januari sampai Februari 2020, respon ASEAN itu sangat lambat dan lack of unity. Jadi kurangnya kesatuan dari ASEAN sendiri untuk menangani COVID-19 pada awal-awalnya itu merebak pada Januari. Jadi ASEAN lebih suksesnya untuk mengatasi virus ini lebih kepada usaha-usaha dari negara-negara member state-nya itu untuk melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dampak dari virus dan penyebaran virus ini. Pada awal-awalnya respon ASEAN ini lebih kepada communication exchange, jadi lebih pertukaran informasi dan juga information sharing di antara negara-negara ASEAN melalui ada ASEAN yang disebut nanti ya. Di sini saya ingin melihat bagaimana kondisi dari negara-negara di ASEAN yang terdampak COVID-19. Negara yang paling tinggi dilihat dari graf epic curve among ASEAN countries adalah Indonesia dengan 427.796 kasus, diikuti dengan Filipina, nomor kedua di ASEAN yang tertinggi, yang ketiga adalah Singapura, yang keempat adalah Malaysia, yang selanjutnya adalah Thailand, Vietnam, Kambodia, Myanmar, dan Laos, dan Brunei. Jadi sebetulnya ASEAN sendiri mereka sudah mempunyai regional framework, existing health cooperation at ASEAN. Pada tahun 2003 sampai 2009 sebetulnya ASEAN sudah berpengalaman dalam menghadapi pandemik seperti SARS dan H1N1 atau flu burung. Dalam menghadapi pandemi SARS dan H1N1, ASEAN membentuk suatu task force, ASEAN Highly Pathogenic Avian Influenza Task Force, ASEAN Cooperation on Animal Health, dan bermacam-macam cooperation, baik itu dengan ASEAN, dengan WHO ataupun dengan three partnership laboratories, misalnya dengan China, Jepang, dan juga negara-negara lainnya. Untuk framework di ASEAN sendiri, sebetulnya ASEAN sudah memiliki legally binding agreement, yaitu One ASEAN One Response Framework, ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response. Ini sebetulnya framework yang dipunyai oleh ASEAN untuk menangani adanya disaster. Disaster ini tidak terkecuali hanya dengan alam, tapi juga dengan infectious disease, termasuk juga dengan disaster. Untuk COVID-19 sendiri, respon dari ASEAN adalah mereka membentuk seperti ASEAN Health Minister, ASEAN Plus Minister Meeting, jadi ada meeting dari health ministry dari setiap negara untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, dan juga mereka mempunyai ASEAN Emergency Operation Center, EOC Network, ASEAN Biodiaspora Virtual Center, jadi dia ada big data analisisnya untuk visualisasi berapa kasus yang sudah tercatat dan juga respon dari setiap negara. Terus ada ASEAN Coordinating Council Working Group, ASEAN Risk Assessment Risk Communication Center, dan juga yang lainnya. Respon ASEAN ini terbentuk dengan adanya the Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease pada tanggal 14 April 2020. Jadi inilah respon dari ASEAN itu, dia membuat suatu deklarasi. Biasanya kalau ASEAN memang sifatnya consensus building dan lebih ke mengeluarkan soft law seperti declaration.
ada 7 poin penting, dan yang paling penting adalah bahwa mereka setuju untuk mengalokasikan dananya untuk mengurangi dampak dari setiap negara dengan ASEAN Response Fund. Dan ini dana ini mungkin bisa digunakan oleh negara-negara ASEAN yang membutuhkan untuk misalnya dalam bidang kesehatan dan sebagainya. Jadi policy analisis yang kita tulis dalam tulisan ini dari Weber dari Weber. Di Weber itu ada mereka tentang menceritakan tentang bagaimana menanggapi COVID-19 dari policy science analysis, policy and decision making. Jadi setiap negara ini menurut dia bahwa respon dari setiap negara itu akan sangat berbeda karena COVID-19 adalah suatu virus yang sangat baru, novel coronavirus. Jadi ada degree of knowledge yang ketidakpastian yang tinggi dari COVID-19 ini, sehingga negara-negara di ASEAN maupun di dunia mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap virus ini. Jadi negara-negara ASEAN maupun negara-negara di dunia sebetulnya mereka satu reference yang bisa digunakan adalah dari WHO, World Health Organization, dan juga benchmark dari negara-negara lain dalam menghadapi virus ini. Jadi ada 2 yang bisa diajukan acuan kebijakan, yaitu dari WHO dan juga dari benchmark dari praktek negara-negara lain dalam menghadapi virus ini. Yang kedua adalah communication and perception. Di sini untuk merespon dari COVID-19 ini, suksesnya itu tergantung dari bagaimana how to changing behavior dari masyarakat yang terdampak, bukan yang terdampak, masyarakat di situ. Karena ada ketidakpercayaan terhadap mungkin COVID-19, bagaimana pemerintah membangun trust kepada masyarakat bahwa health authorities itu sudah siap dan sebagainya. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan pengurangan penyebaran COVID-19 dengan misalnya social distancing atau maintaining good hygiene atau meningkatkan imun sistemnya. Jadi dan mungkin pada awal-awalnya social distancing atau tidak bisa diterapkan di semua negara, misalnya di Indonesia atau di Filipina, karena mereka kebersamaannya lebih kuat dibandingkan mungkin negara-negara yang maju, misalnya seperti di Australia atau di New Zealand. Mungkin social distancing akan lebih mudah karena mereka memang sudah hidup, maksudnya tidak kayak kita, kayak Indonesia, atau kita kan lebih ke kekeluargaan atau kekerabatannya lebih tinggi. Jadi mungkin social distancing penerapannya akan sangat sulit di Indonesia, dan juga misalnya di Filipina. Di Filipina juga social distancing sangat sulit karena mereka banyak orang miskin yang mereka harus pergi untuk mencari makan dan tidak bisa misalnya diam di rumah gitu. Jadi ini adalah satu kesulitan bagaimana menghadapi COVID-19 dengan social distancing measure ini. Terus yang ketiga adalah science and learning. Di sini bahwa scientific, medical, and public health expert, jadi ahli-ahli di misalnya epidemiologi dan sebagainya, merupakan satu kunci karena mereka memberikan suatu evidence kunci untuk bagaimana caranya merespon dari COVID-19 ini. Jadi kita lebih kebijakan ini kebijakan harus mengikuti bagaimana science, medical, and public health expert.
Jadi measure dan respon dari negara-negara di ASEAN maupun mungkin di dunia itu ada beberapa. Yang pertama adalah inaction or no measure. Jadi inaction ini seperti pada awal-awal dari COVID-19 ini, banyak negara-negara yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada dan sudah menyebar misalnya di negaranya. Jadi banyak negara-negara itu sangat lambat dan misalnya dari Januari mereka baru melakukan action atau measure itu pada bulan Maret. Jadi banyak negara-negara di awal seperti mungkin Amerika sendiri mereka di awalnya inaction ya, inaction or no measure. Yang kedua adalah new regulation, new structure formed as a task force. Jadi yang kedua adalah dengan pembentukan dari peraturan perundang-undangan atau kebijakan dan juga new structure misalnya membuat suatu task force atau gugus tugas untuk menghadapi virus ini. Misalnya di Indonesia dengan gugus tugas COVID-19 itu yang BNPB. Yang ketiga adalah closing border. Closing border ini dia menutup perbatasannya. Yang keempat travel restriction and entry prohibition. Jadi mereka menutup negaranya dari orang-orang luar dengan menutup penerbangan baik itu dari darat, mungkin darat, udara dan laut, dan juga menutup closing of non-essential business. Jadi misalnya sekolah dan juga public places mereka tutup, dan juga quarantine atau lockdown. Quarantine atau lockdown ini juga bervariasi antara berbagai negara. Ada yang menerapkannya secara penuh ataupun ada juga yang menerapkannya cuma secara tidak penuh. Misalnya seperti di Indonesia tidak menerapkan lockdown secara penuh, tapi lebih ke large social restriction kepada PSBB, skala besar, pembatasan skala besar. Yang ke-7 ada testing dan tracing kontak. Jadi ini measure ini yang sangat penting yang direkomendasikan oleh WHO dengan men-testing dan men-tracing kontak. Jadi ini setiap negara harus melakukan testing terhadap orang yang kira-kira mungkin terpapar dengan COVID-19 ini. Yang lainnya adalah provision of economic stimulus. Jadi stimulus ekonomi ini sangat penting untuk bagaimana mengurangi dampak dari COVID-19 ini bagi masyarakat-masyarakat yang misalnya vulnerable group. Vulnerable group ini misalnya seperti orang miskin, atau informal sector, atau masyarakat-masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk harian. Dan ini hampir semua negara di dunia juga mengeluarkan ada kesamaan respon dengan economic stimulus, baik itu untuk mungkin bisnis dan juga untuk masyarakat yang miskin. Tujuan dari kebijakan-kebijakan dan measure di atas itu ada 3, yaitu flattening the curve. Jadi bagaimana dia supaya kurvanya melandai ataupun bagaimana suppressing untuk supaya COVID-19 ini berkurang, atau elimination. Elimination ini kita menghapuskan COVID-19 di negara itu jadi zero COVID-19. Misalnya di Brunei atau mungkin di New Zealand, tapi kadang masih bisa mereka menyebar lagi. Jadi ada beberapa cara. Kita lihat bagaimana sih negara-negara di ASEAN itu sendiri. Jadi kita lihat pertama di sini di paper ini kita melihat Brunei Darussalam. Brunei adalah negara sangat kecil di Kalimantan dengan penduduknya 436.000, dan ini merupakan salah satu contoh yang bagus bagi negara yang menyediakan preparedness tidak hanya kepada penduduknya, tapi juga kepada foreign and tourist, jadi kepada turis asing dan sebagainya. Mereka juga menyediakan pelayanan kesehatan COVID-19 ini. Brunei secara garis besar dia sangat berhasil untuk meng-contain supaya virus ini tidak menyebar dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya mencatatkan 141 kasus pada tanggal 6 Oktober dan tidak ada kasus baru di Brunei.
Sukses dari Brunei ini karena mereka menerapkan early action. Early action ini jadi mereka sudah melakukan testing, masif testing sejak Januari 2020 dan juga travel ban kepada warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri ataupun kepada orang Brunei yang masuk ke negaranya, mereka harus melakukan mandatory isolation selama mungkin 14 hari. Jadi Brunei menerapkan lockdown dari pada tanggal 24 Maret 2020. Dan juga restriction of public gathering, work from home, dan juga masjid dan juga tempat ibadah ditutup. Dan pemerintah juga menjamin adanya kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Dan pemerintah mengeluarkan suatu direktif kepada perusahaan bahwa mereka harus membayarkan gajinya kepada employer-nya selama kuarantin. Jadi ini ada instruksi untuk menjamin bahwa mereka tidak ada PHK dan sebagainya. Untuk Kambodia itu sendiri, Kambodia juga mencatatkan kasus yang sangat kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Walaupun memang ada kritik bahwa lack of testing di Kambodia, tapi Kambodia menerapkan kuarantin dan juga menerapkan larangan adanya celebration of New Year mereka dan mengeluarkan economic stimulus. Pada Agustus mereka hanya mencatatkan 2 kasus baru dan 280 kasus di ASEAN dan ini terbilang kecil. Untuk Indonesia sendiri, Indonesia negara yang nomor 1 di ASEAN yang menduduki nomor 1 terhadap pencatatan kasus terbanyak setelah Filipina dengan angka kematian yang juga tinggi 8,9 atau 9%. Ada beberapa kunci respon dari Indonesia untuk menangani virus ini. Yang pertama adalah task force, the establishment of task force COVID-19 pada 13 Maret 2020. Terus large scale social restriction 30 Maret juga 2020 dan ini menimbulkan mungkin di penerapannya ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada perbedaan kebijakan antara PSBB atau lockdown. Dan juga ada travel restriction pada bulan April dan juga economic stimulus atau bantuan sosial. Walaupun kasus di Indonesia tinggi, tetapi Indonesia sudah melakukan transisi atau new normal pada bulan Juni 2020. Dan sekarang kasusnya masih terus meningkat. Untuk Laos sendiri, Laos PDR, negara Laos, mereka juga mempunyai kasus yang kecil dibandingkan negara-negara lain, mungkin yang paling kecil dengan mencatatkan 19 kasus pada awalnya dan tidak ada kasus baru. Kunci dari Laos ini sama seperti Indonesia, mereka membentuk National Task Force Committee for COVID-19, Prevention and Control, Special Task Force, dan juga mereka mengeluarkan order nomor 6 kepada Prime Minister-nya, Reinforcement of Measure of Containment, Prevention, and Full Response to COVID-19. Mereka juga menutup provincial border-nya dan juga prohibition of gathering lebih dari 10 orang, price control, lockdown kepada residensial dan work from home for government official. Jadi Laos juga menerapkan kuarantin 14 hari dan sekarang sama dengan negara-negara lain sudah mengadopsi new normal. Untuk Malaysia, Malaysia pada awalnya mereka bisa memaintain kasus dengan kecil. Tetapi kasusnya itu merebak gara-gara adanya mass religious gathering. Jadi ada pertemuan dari jamaah 16.000 orang pada bulan Februari 2020 dan itu menyebabkan banyaknya kasus dari meroketnya kasus di Malaysia.
Tapi Malaysia bisa mengatasi ini dengan mengadopsi MCO, Movement Control Order, yang sangat ketat pada bulan Maret 2020, dan juga mereka mengeluarkan Prevention, Control and Infectious Disease Act 1988 dan Police Act. Karena mungkin masyarakatnya lebih patuh kepada peraturan, jadi kasus di Malaysia berkurang dengan signifikan. Untuk Myanmar sendiri, Yangon, mereka juga mengimpose lockdown dan juga mengeluarkan Ministry of Health and Sport Order, Prevention and Control of Communicable Disease Law. Myanmar pada awalnya mereka mencatatkan kasus yang kecil, tapi dengan dibukanya kembali misalnya bar-bar dan restoran, kasusnya meninggi lagi dengan total 41.000 dan 1.000 kematian. Dan sekarang kembali lagi kepada strict lockdown dan juga memban international commercial flight sampai bulan Oktober. Untuk Filipina adalah negara yang kedua di ASEAN yang tertinggi, dan kebanyakan kasusnya berada di Luzon. Dan ini mereka menetapkan ECQ, Enhanced Community Quarantine. Dan ini ada 3 elemen dari Filipina. Yang pertama ada granting special temporary power kepada presiden oleh Kongres, dan juga imposing lockdown kepada seluruh island of Luzon, dan employing military and police to enforce the presidential order and lockdown measure. Jadi polisi dan military dikerahkan untuk supaya masyarakat mematuhi adanya lockdown ini. Mereka juga mengeluarkan peraturan signing into law Republic Act nomor 11 tentang bahayanya Hilaf One Act, dan ini juga seperti Indonesia ada economic stimulus untuk masyarakat miskin, poor families, earner in informal sector, dan health worker. Untuk Singapura, Singapura pada awalnya sama dengan Malaysia, mereka bisa memaintain kasusnya dengan kecil, tetapi pada bulan April kasusnya juga merebak dengan adanya ditemukannya banyak kasus di 43 kos-kosan, tempat dari migrant worker, itu orang-orang dari Bangladesh atau India yang bekerja di Singapura. Jadi untuk di Singapura sendiri, pemerintahnya mereka mengeluarkan suatu kebijakan untuk mengatasi merebaknya kasus migrant worker ini dengan nationwide circuit breaker. Circuit breaker ini dilaksanakan pada 7 April sampai 14 Mei, dan juga sampai dilanjutkan Juni 2020. Dan karena adanya strict measure dari circuit breaker ini, Singapura akhirnya sukses untuk mengurangi kasusnya, dan karena mungkin health infrastructure dari Singapura juga bagus, kasus kematiannya kecil. Jadi hanya mencatatkan 27 kasus saja di ASEAN. Untuk Vietnam juga agresif pada awalnya dalam mengatasi kasus COVID-19 ini. Di bulan Februari, Vietnam yang menerapkan isolation and lockdown, large residential isolation. Jadi China dan Vietnam ini negara yang pertama menerapkan adanya residential isolation zone atau lockdown kali ya. Jadi mereka mengisolasi dari masyarakat atau komunitas yang terdampak dari virus ini. Mereka juga menutup negaranya dari penerbangan lain, dan kasusnya sangat kecil dibandingkan negara-negara
yang lain di ASEAN. Jadi untuk kesimpulan, sebetulnya ASEAN mempunyai peran yang sangat konstruktif di masa COVID-19 ini untuk memformulasikan dan mengkoordinasikan respon pandemik dari setiap negara. Mungkin yang krusial sebetulnya pada awal-awal merebaknya pada bulan Januari atau Februari itu sendiri. Tapi ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh ASEAN sendiri. Jadi we argue bahwa perlu adanya strengthen ASEAN itu perlu ada perbaikan dalam hal bagaimana caranya untuk merespon terhadap pandemik ini. Jadi mungkin lebih more coherent, more sectoral, more stakeholder, and a whole ASEAN community untuk bisa menjadikan langkah-langkah ASEAN itu lebih taktis dan efektif dalam menghadapi pandemi. Untuk respon dari negara-negara di ASEAN sendiri, jadi kunci sukses sementara dari suatu negara untuk membuat kasusnya kecil ini tidak menjamin bahwa kasusnya akan tetap seperti itu. Mungkin dia bisa akan membesar di masa karena adanya kasus-kasus misalnya contohnya seperti di Malaysia atau di Singapura, sehingga perlu adanya suatu tidak hanya membuka suatu misalnya kebijakan itu harus berdasarkan dari health expert atau medical expert dari pengambilan kebijakan itu dari yang berdasarkan medical or scientific expert. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan dari paper yang kita tulis bersama ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lely yang telah mempresentasikan berbagai kebijakannya di wilayah ASEAN seperti Brunei, Kamboja, Malaysia, dan Indonesia sendiri. Memang kita lihat di situ berbeda-beda. Ada yang menggunakan lockdown, ada yang menggunakan kontrol ketat terhadap masyarakat. Sedangkan Indonesia juga sendiri permasalahan adanya perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah. Kita tahu sendiri Papua juga beberapa kali kebijakannya berbeda. Jakarta juga. Terima kasih Pak Lely. Sekarang kita masuk pada sesi jawab. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan, saya buka sesi tanya jawab. Bisa bertanya langsung di kolom komentar maupun langsung lewat Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada mungkin saya dulu ya. Ya baik Bu Lely, tadi terkait ini saya lebih kepada Indonesia ya, itu perbedaan kebijakan pusat dan daerah. Di sini kan ada daerah misalnya otonomi khusus, kemudian daerah istimewa. Apakah itu kebijakan nasional bersifat umum atau memang ada kebijakan khusus untuk setiap daerah-daerah tertentu? Oke. Makasih Luis atas pertanyaannya. Memang
Respon dari kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, memang kebijakan dari pusat itu yang harus dijadikan acuan kepada kebijakan di bawahnya. Jadi pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah dan juga daerah otonomi khusus seperti Aceh dan Papua ya. Tapi sebetulnya daerah otonomi khusus juga sebetulnya mereka mempunyai otoritas yang penuh ya untuk mengelola daerahnya sendiri. Dan kejadiannya mungkin yang terkait dengan Papua ini, pemerintah Papua ingin menerapkan lockdown, tetapi pemerintah pusat ingin tetap membuka wilayah Papua dengan PSBB-nya. Dan saya juga tidak tahu dari mana PSBB ini yang dijadikan acuan oleh pemerintah Jokowi. Mungkin karena mereka tidak ingin ekonomi dari negara Indonesia menjadi tidak jalan karena adanya lockdown. Jadi pemerintah kalau dengan lockdown mungkin mereka gimana sih caranya untuk bisa menjamin masyarakatnya untuk misalnya bisa makan atau bisa memenuhi kebutuhannya, dan itu mungkin tidak bisa dipenuhi, sehingga mereka mengeluarkan aturan yang semi lockdown, jadi dengan PSBB. Dan daerah seharusnya berdasarkan kebijakan ini harusnya sama sih mengikuti dari peraturan pusat, kecuali mungkin kalau misalnya si pemerintah pusat itu menyetujui adanya misalnya Papua untuk melakukan lockdown, itu mungkin beda ceritanya. Kalau misalnya dia di-approve sama pemerintah pusat, kalau dia mengeluarkan kebijakan ini, mungkin seperti itu, Luis. Ya, baik, terima kasih Bu Leli. Ada pertanyaan di ini kolom chat. Ya, pertanyaan di kolom chat. Mirip tapi ya. Kalau kita pertanyaannya dari Pak Agus Suryadi Yamani ya. Kalau kita melihat di Indonesia penanganan COVID-19 seperti terjadi dualisme antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak saling menguatkan. Ya, jadi ini sama seperti pertanyaan yang Luis tadi sampaikan, bahwa memang salah satu masalah dari efektivitas penanganan COVID-19 di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara sektoral dan juga horizontal. Horizontal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektoral itu antara kementerian yang terkait, sektor yang terkait. Jadi misalnya pemerintah pusat menginginkan adanya PSBB, tapi pemerintah daerah menginginkan adanya lockdown. Itu suatu kebijakan yang sangat bertolak belakang. Kunci utama sebetulnya dari penanganan COVID-19 ini adalah dari pemerintah pusatnya sendiri, karena pemerintah pusatnya adalah mereka yang menentukan kebijakan. Dari mana sih sebetulnya kebijakan dari pemerintah pusat itu berasal? Apakah dia dari misalnya ahli-ahli epidemiologi yang merekomendasikan kepada pemerintah, ini loh seharusnya Indonesia menerapkan ini misalnya strict lockdown atau ini sebagainya. Jadi mungkin ada hitung-hitungan sendiri. Saya nggak tahu bagaimana, tapi di gugus tugas sendiri sebetulnya ada ahli-ahli dari yang terlibat, baik itu dari kesehatan, dari hukum, dari berbagai macam, yang memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan.
kalaupun itu berbeda, kapasitas dari kapasitas dari setiap daerah dalam mengelola COVID-19 juga berbeda, karena setiap daerah mempunyai kemampuan resources yang berbeda-beda, sehingga seharusnya mungkin pemerintah pusat memberikan menganalisis bagaimana suatu daerah itu apakah dia perlu strict lockdown ataukah tidak. Jadi melihat kasus-kasus yang berkembang di daerah itu. Walaupun dia mempunyai kebijakan yang PSBB, tapi mungkin ada modifikasi-modifikasi atau lebih ke adaptive governance, bagaimana setiap daerah itu mengatasi kasus-kasusnya itu dan mengeliminasi COVID-19 dengan efektif. Jadi ada adaptive governance. Jadi setiap perubahan-perubahan ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ya, baik Mbak. Ini ada pertanyaan lagi dari Slamet Biharto. Pertanyaannya, sepertinya sistem pemerintahan yang semi-otoriter cenderung lebih berhasil dalam menanggulangi pandemi COVID. Bagaimana pendapat narasumber? Ya, jadi betul. Kebanyakan negara-negara yang otoriter seperti misalnya Cina juga otoriter ya, sosialisme. Lao, PDR, negara apa lagi tadi ya, yang sangat kecil, karena kepatuhan dari rakyatnya terhadap pemerintah. Misalnya mereka menerapkan rajanya atau Thailand ya, menerapkan social distancing. Jadi karena kalau saya nggak tahu bagaimana dengan Myanmar itu dia sebetulnya otoritarian juga, tapi kasusnya merebak akhir-akhir ini. Tapi kebanyakan memang yang otoriter itu kepatuhan terhadap social distancing sangat kuat, sehingga kasus-kasusnya itu cenderung kecil daripada misalnya untuk mengatasi Indonesia dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain. Seperti Brunei misalnya sangat kecil, jadi mereka juga sebenarnya totalitarian. Jadi masyarakatnya lebih patuh karena mereka juga dijamin kehidupannya, jadi kesejahteraan mereka, seperti Brunei. Dengan Indonesia mungkin sangat sulit bagi negara Indonesia untuk menjamin semua negaranya, misalnya untuk tidak tetap diam di rumah dan terjamin kehidupannya, dan itu mungkin sangat susah ya, karena Indonesia sendiri mungkin tidak mempunyai uang yang cukup banyak untuk mengambil kebijakan itu. Jadi kebijakan yang diambil sekarang ini ya sepertinya win-win. Apa ya, kebijakan tengah antara kesehatan dan juga ekonomi, dan akan tetapi ya hasilnya ya seperti ini aja mungkin ya, tidak berkurang dan juga tidak naik. Jadi begini-begini aja. Kalau misalnya Brunei sampai saat ini masih bisa zero cases, dan juga negara-negara lain zero cases, karena mereka tetap kepada mungkin benchmarking kepada negara-negara lain juga, bahwa sekarang belum saatnya untuk membuka misalnya pintu internasionalnya dan sebagainya. Jadi dengan melihat negara-negara yang lain juga, mereka akhirnya bisa mengkondisikan bahwa kasusnya kecil daripada Indonesia dan Filipina. Itu sangat susah karena mempunyai karakteristik yang sama antara Filipina dan Indonesia. Indonesia banyak penduduknya dan juga Filipina banyak penduduknya, banyak penduduk miskin juga di sana, dan sebetulnya Filipina mereka pertama kali menetapkan dengan militer dan itu cukup berhasil menekan kasus lebih sedikit daripada Indonesia. Dan di Indonesia sendiri sepertinya kurang untuk menerapkan kedisiplinan itu. Mungkin itu.
jawaban dari saya. Terima kasih. Iya. Saya mau tanya boleh? Iya, boleh. Nah, untuk kasus kayak yang terjadi kemarin seperti Rizik Sihab ya, itu kan karena perkumpulan agama lah ya. Bagaimana dengan peraturan yang pernah dilakukan juga di negara lain, misalnya di Malaysia yang terjadi? Apa yang apakah di Malaysia nggak ada kumpul-kumpul itu lagi dan di Indonesia makin marak gitu? Ya, sebetulnya Malaysia kemarin itu gara-gara kumpul-kumpul yang tablik, jamaah tablik ya, dari berbagai negara, dan itu pemerintahnya bisa sukses untuk mengatasi kasus ini, tetapi kasusnya juga meningkat lagi karena mungkin adanya pemilihan di Malaysia. Jadi untuk pelarangan, kalau Malaysia mungkin dia lebih implementasi dari peraturan perundang-undangannya lebih ketat daripada Indonesia. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, tidak ada sanksi yang tegas, misalnya kepada inisiator yang kumpul-kumpul diberikan sanksi berapa gitu. Kalau misalnya di Australia atau di negara-negara seperti New Zealand, mereka menerapkan sanksi yang ketat kepada siapa yang melakukan public gathering. Misalnya mereka keluar dengan kumpul-kumpul, dikasih denda misalnya 1.000 Australian dollar gitu. Kalau di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Mungkin saya nggak tahu berapa kasus yang kena sanksi, maksudnya pada awal-awalnya itu, tapi sekarang kayaknya lebih tidak pelaksanaan peraturan itu tidak dijalankan dengan baik di lapangan, mungkin itu. Iya, Bu Leli, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Awe ya. Kira-kira sektor mana yang mampu bertahan di masa pandemi ini ya? Sektor. Sektor mampu bertahan pandemi. Iya. Aduh, saya bukan ahli ekonomi ya, jadi saya nggak tahu sektor mana yang mampu bertahan di pandemi ini. Tapi menurut dari di sini, key sektor yang banyak terdampak itu adalah travel, tourism, pariwisata, retail. Retail tuh seperti shopping center, mall-mall, supply chain. Supply chain itu transportasi darat, laut, udara, itu juga terdampak sangat besar, seperti manufacturing dan other services. Mungkin yang tidak terdampak itu kalau menurut aku yang lokal-lokal gitu. Jadi misalnya masyarakat di suatu daerah, mereka mungkin food sector ya, memproduksi memproduksi bahan pokok gitu, bahan pokok bagi masyarakat, logistik, food, atau health sector, health sector apa sih? Kesehatan kepada masyarakat. Nah, ini yang dibutuhkan saat ini memang food security, terus kesehatan. Mungkin itu yang sekarang yang bisa bertahan dibandingkan dengan sektor-sektor yang seperti pariwisata, supply chain, industri, dan sebagainya. Mungkin itu, Luis. Ya, terima kasih Mbak. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Maulidia Al-Hidayah. Pertanyaannya, bagaimana keberhasilan penegakan kebijakan diimplementasikan Indonesia sekarang ini, terutama bila dilihat dari aspek kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam merespon penyebaran COVID-19? Oke.
Jadi bagaimana keberhasilan pendekatan kebijakan yang diimplementasikan Indonesia sekarang? Kalau saya lihat, pada awal-awalnya sebetulnya masyarakat tidak percaya kepada pemerintah untuk bahwa pemerintah bisa mengatasi COVID-19 ini. Karena mungkin dari awal ada misalnya informasi mengenai siapa saja yang terdampak COVID pada awalnya ditutup dan sekarang mungkin dibuka lebih transparan, jadi masyarakat lebih lebih. Tapi kalau menurut saya mereka lebih kayak mungkin sekarang udah terbiasa dan cuek gitu dengan keadaan ini udah biasa, udah new normal. Jadi masyarakat beraktivitas seperti biasa, tapi ya dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sebetulnya ini kalau menurut kalau misalnya dibandingkan negara-negara lain, misalnya seperti Brunei atau Malaysia, Indonesia dibilang tidak sukses untuk mengatasi COVID-19 karena kasusnya masih terus setiap harinya itu sekitar 3.000 atau 4.000 atau sekarang 1.000 2.000 ya. Karena memang sangat susah untuk mungkin resources juga mengatur masyarakat juga susah, dan kalau misalnya negara yang penduduknya kecil sangat gampang mungkin ya, dan tidak populus tuh kayak misalnya India juga sangat susah karena mereka banyak penduduknya, dan juga Amerika, tapi Amerika sebetulnya mereka karena double aja mungkin banyak yang tidak percaya bahwa COVID-19 itu ada gitu. Negara seperti Amerika juga mereka masyarakatnya banyak juga yang cuek, maksudnya COVID-19 seperti misalnya flu biasa yang udah biasa gitu. Jadi ya ini sekali lagi mungkin keberhasilan dari Indonesia untuk mengatasi virus ini diperlukan adanya vaksin yang efektif. Vaksin yang efektif untuk mencegah dari orang-orang terdampak COVID-19. Dan dari hasil penelitian mungkin ada satu dari Pfizer yang 90% bisa mengatasi, tapi masih belum approve juga vaksin ini. Mungkin itu satu-satunya Indonesia bisa lepas dari COVID-19 adanya vaksin, dan diramalkan dari bukan diramalkan, ahli dari vaksin itu sendiri menyebutkan bahwa ada harapan positif bahwa di tahun depan 2021 winter time, jadi di Amerika tuh musim dinginnya akan kembali normal dengan adanya vaksin ini. Jadi kita berharap kepada saintis bahwa mereka bisa menemukan vaksin yang efektif untuk mencegah ini. Karena kalaupun kita memilih yang herd immunity itu jadi semua orang dibiarkan saja untuk dia imun terhadap COVID-19. Tapi ada banyak penelitian menyebutkan bahwa COVID-19 itu bisa menjangkiti orang itu kedua kali. Jadi herd immunity ini tidak begitu populer untuk pengambilan kebijakan kesehatan. Jadi lebih kepada mungkin kita menunggu adanya vaksin yang bisa efektif untuk mengurangi COVID-19 ini. Mungkin itu, Louis. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Leli. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung di kolom komentar melalui Zoom.
Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak C, saya ingin bertanya. Oh ya, siap. Silakan. Mbak Leli, kan kalau kita lihat mengenai aturan sanksi yang diberlakukan di Indonesia, yaitu hanya ada, kita lihat di Jakarta lah, itu kan sanksinya hanya berupa sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi ini yaitu sanksi denda. Nah, kalau kita lihat seperti kayak kasus yang kemarin, ada salah satu tokoh pemuka agama, dia mengadakan sebuah kegiatan pernikahan anaknya secara besar-besaran. Nah, akhirnya dia hanya dikenakan dan 50 juta. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa penelitian yang Leli ini melihat bahwa ada sebuah negara itu ketika seseorang melakukan sebuah pelanggaran COVID-19 terkait dengan PSBB itu mereka tuh dikenakan sebuah sanksi pidana gitu. Lalu mengapa Indonesia itu hanya memberikan sebuah sanksi administrasi itu berupa denda saja? Atau di negara tersebut itu yang memberikan sebuah pengaturan bahwa seseorang itu yang melakukan pelanggaran bukan hanya dikenakan sanksi administrasi saja, tapi juga dikenakan sanksi denda. Terima kasih. Oke. Terima kasih Arab. Aku nggak dengar jelas. Aku nggak ngikutin kasus itu juga. Jadi siapa pemuka itu dikasih denda berapa, Luis? Aku nggak dengar tadi. 50 juta. 50 juta ya? Dan itu udah dibayarkan? Ya, saya kan nggak tahu, cuma kalau aturan dari peraturan daerah kan segitu. Nah, cuma kan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sebuah peraturan di negara lain dengan Indonesia, apakah negara lain itu mengatur mengenai sanksi pidana gitu. Sedangkan Indonesia kan dia hanya mengatur mengenai sanksi administrasi dendanya saja gitu, Mbak. Ya. Kalau dilihat dari negara-negara di yang lain seperti di Singapura juga mereka sanksinya tetap denda. Kayaknya belum ada deh negara-negara lain yang mengimplementasikan denda pelanggaran itu dengan pidana. Sepertinya nggak ada. Australia sendiri mereka lebih ke denda dan dendanya itu besar. Terus Singapura juga denda. Malaysia sepertinya denda juga ya. Malaysia Movement Control Order apa ada pidananya ya? Aku lupa. Tapi memang kebanyakan dari negara-negara di dunia lebih memilih untuk sanksi denda. Kamu kan kalau sanksi pidana mereka akan sangat susah kali ya. Maksudnya penjara aja merupakan tempat yang rentan untuk penyebaran COVID-19. Kalau misalnya orang yang melanggar dipidana juga nanti malah tambah COVID-19-nya tambah meluas kalau misalnya dia dipidana gitu. Jadi mungkin itu bukan yang efektif juga sih untuk mengatasi virus ini. Tapi kalau misalnya denda, kebanyakan sih untuk kasus-kasus seperti ini, kalau misalnya itu diimplementasikan dengan baik, akan menimbulkan efek tidak mau melanggar bukan efek jerah, tidak mau melanggar peraturan itu kalau misalnya itu diterapkan dengan baik. Tapi untuk pidana kayaknya sepertinya bukan suatu opsi yang bisa dilakukan untuk pelanggaran COVID-19. Karena ya itu susah untuk kalaupun pidana akan sangat tidak efektif juga. Mungkin pendapatnya Arab bagaimana? Aku juga nggak tahu.
Kalau misalnya ada pendapat yang lain yang dari hukum, silakan. Ya, Bu Leli, ini ada pertanyaan juga dari Bu Ana Darsi. Sampai sebatas apa sebenarnya pemerintah daerah boleh membuat aturan sendiri sesuai dengan konteks lokal daerahnya? Oh, oke. Terima kasih Mbak Ana. Um, untuk pemerintah daerah, sebetulnya kan kalau menurut hierarki peraturan perundang-undangan di atas, peraturan undang-undangan di bawah harus mengacu pada peraturan undang-undang di atas. Jadi ada sinkron, ada sinkronisasi antara peraturan pusat dan peraturan daerah. Untuk COVID-19 sendiri kan pemerintah melakukan upaya PSBB. PSBB ini diimplementasikan dengan pembentukan Satgas COVID-19 dan di daerah juga dia dibentuk Satgas COVID-19. Jadi pemerintah daerah mengikuti dari ketentuan dari peraturan pusat dan ketentuan misalnya apakah suatu daerah itu PSBB atau tidak juga dengan harus disetujui oleh Menteri Kesehatan. Jadi dari pemerintah pusat. Sebetulnya kalau misalnya dalam kasus COVID-19 akan sangat susah kalau misalnya pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang kalau menurut hukum ya, kalau menurut hukum itu sepertinya tidak bisa peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pusat. Kalau menurut hukum yang tidak bisa. Tapi sebetulnya kalau misalnya pemerintah daerah merasakan bahwa dia memerlukan treatment yang khusus karena di daerahnya terlalu banyak kasus, mungkin bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat atau mungkin mengamandemen suatu peraturan perundang-undangan bagaimana mengakomodir dari misalnya pemerintah daerah dia ingin melakukan kebijakan yang lain, misalnya lockdown itu harus ada ketetapan peraturannya ya dari pusat. Jadi tetap mungkin harus ada komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagaimana caranya supaya kebijakannya itu efektif. Mungkin itu Mbak Ana. Kalau dari hukum seperti itu sih. Ya, baik, terima kasih Bu Leli atas penjelasannya. Dan terima kasih juga atas Bapak Ibu yang sudah bertanya terkait dengan kebijakan-kebijakan ada di COVID-19. Suaranya nggak jelas, Luis, suaranya. Ya, suara saya sudah jelas. Halo, Jelas, jelas, Luis. halo, sudah jelas. Udah. Cukup. Ya, baik, terima kasih Bu Leli atas penjelasannya terkait dengan Mic-nya dideketin, Luis. kebijakan yang ada di Indonesia, baik pusat maupun daerah, juga kebijakan yang terjadi di respon terhadap COVID. Saya pikir saya tidak bisa mengatakan apa yang Aduh, suaranya kecil banget. Nggak kedengeran. Luis, nggak kedengeran, Luis. ya. Halo. Iya, halo. Ya, begitu posisi mic-nya. Iya, bisa ya. Ya, lanjut. Iya, terima kasih Leli atas penjelasannya terkait dengan kebijakan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Saya pikir saya tidak bisa
menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini, namun yang pasti pandemi ini harus dihadapi bersama, baik di disiplin di sektor bidang yang ada. Ya, waktu saya kembalikan ke si kasih. Suara aku nggak kedengeran. Ya, halo. Bisa diambil, iya. Ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Luis dan Ibu Dr. Lely Nurhidayah. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kembali bagi yang belum mengisi absensi, dimohon untuk dapat mengisinya dengan mengklik link yang telah di-share oleh panitia pada kolom chat Zoom ini. Kemudian untuk sertifikatnya, sebentar kami share. Oke, dan Bapak Ibu juga dipersilakan untuk mengunduh sertifikat dengan mengklik link yang ada di bagian yang diberikan oleh panitia di kolom chat juga. Dan terakhir, Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.